Nah, namun kalau kita ingin dalami lebih dalam lagi, yang ini dulu belum kita jelaskan di pembahasan tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib, berkaitan dengan puasa. Ya, berkaitan dengan puasa. Ketika puasa itu dikatakan dalam hadis qudsi, inna amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa an ajsibihi. Sesungguhnya setiap amalan anak Adam itu bagi dia, kecuali puasa, maka dia bagiku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Dan kita tahu setelah puasa Ramadan itu, ya ada hari raya yang dikenal dengan Idul Fitr. Dikenal dengan Idul Fitr, dan Idul Fitr sebagian mengartikan kembali makan. Ya, karena sebulan penuh kita tidak makan, ya, di siang hari. Maka Al-Fitr artinya adalah makan. Sehingga ada zakatul fitr, adalah zakat yang agar orang-orang miskin itu bisa makan di hari raya. Sebagian mengatakan Idul Fitr kembali kepada fitrah. Ya, makanya ya kita mengenal kalimat di negeri kita, minal aidin wal faizin. Semoga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang aidin, yang kembali. Kembali kemana? Kembali kepada fitrah wal faizin, dan menjadi orang-orang yang menang, ya, menjadi orang-orang yang menang. Nah, jadi yang benar Idul Fitr kembali makan atau Idul Fitr kembali kepada fitrah. Nah, sebetulnya tidak perlu kita pertentangkan karena ada korelasi yang kuat antara makanan dengan fitrah manusia. Makanya kalau urusan makanannya itu sudah beres, maka fitrahnya akan sangat kuat sekali. Dan fitrah inilah yang kemudian bisa mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, minimal tadi yang kita makan yang halal, yang thayyib. Tapi standar yang demikian itu adalah standar yang paling minimal. Masih bisa dinaikkan lagi. Ya, masih bisa dinaikkan lagi. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ya, dalam hadis beliau, tidak ada wadah yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk dibandingkan perut. Ya, sehingga dikatakan bihasa bibni Adam ukulat yuqimna sulbahu. Sekiranya anak Adam itu hanya makan beberapa suapan yang tujuannya itu yuqimna sulbahu, menegakkan punggungnya. Ya, dan apabila tidak mungkin untuk dihindarkan, ya, maka paling tidak sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Nah, berarti ini level yang agak turun lagi. Nah, kalau kemudian lebih turun lagi, ya lebih dari sepertiga untuk urusan makanan. Ya, apakah kemudian bisa dikatakan dosa? Ya tidak juga ketika tidak ada yang haram yang dimakan. Tapi intinya kalau standar kita hanya sekedar makan yang halal, ya terhindar dari yang haram, itu masih biasa. Sudah dekat dengan Allah, tapi masih bisa didekatkan lagi. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membuat makanan itu dengan 3 batasan. Yang pertama adalah al-haja, yang kedua adalah al-kifayah, dan yang ketiga adalah al-fadilah. Adapun al-haja adalah kebutuhan. Al-kifayah adalah kecukupan, dan al-fadilah adalah sesuatu yang sudah berlebih dari kecukupan. Nah, makanya tujuan makan itu kan sebetulnya hanya sekedar kita sanggup bertahan hidup. Ya, karena kita ini hidup tidak dengan fisik kita, tapi kita hidup dengan jiwa kita. Nah, ya dulu kita jelaskan antara jiwa dengan fisik ya punya korelasi yang saling bertentangan. Jika jiwa itu kuat, maka fisik ya itu harus dilemahkan. Ya, walaupun tidak sampai dimatikan. Tapi kalau kemudian fisik ini dikuatkan, yang ada jiwanya semakin lemah. Jiwa berkaitan dengan fitrah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fisik berkaitan dengan tabiat yang cenderung mengajak kepada satu yang rendah. Makanya ketika manusia itu makan yang haram, nah maka yang sangat dominan adalah fisiknya. Dan cenderung jiwanya akan lemah bahkan mati kalau yang dimakan itu yang haram. Tapi kalau kemudian yang dimakan yang halal, tapi melebihi sepertiga, ya minimal baiklah itu. Tapi lebih hebat lagi kalau cuma sepertiga.
Dan lebih hebat lagi kalau sekadar menegakkan tulang punggungnya. Nah, itu jiwanya akan sangat kuat sekali, dan kalau jiwanya akan sangat kuat sekali, maka fitrahnya pun akan kuat. Ya, fitrahnya pun akan kuat. Makanya Idul Fitr adalah kembali ke pola makan yang benar, di mana fungsi makan itu hanya untuk menjadikan kita itu hidup, dan itu menjadikan fitrah kita kuat. Nah, kalau sudah demikian, itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Dan kalau kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang dia minta. Kenapa? Karena dia sudah bersama Allah Al-Qarib, dan kemudian dia bisa merasakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Nah, ini yang kemudian perlu kita pahami di kemunculan nama Al-Mujib pertama kali, kenapa Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib. Ya, karena punya korelasi yang terkait antara kedua nama tersebut. Ya, dan tadi ketika dikaitkan dengan salah satu ibadah yang dalam hal ini adalah puasa. Ya, adalah puasa, maka puasa kalau kita pahami rohnya tadi adalah sesuatu yang menguatkan jiwa, sesuatu yang mendekatkan kita kepada fitrah kita. Ya, mendekatkan kita kepada fitrah kita. Makanya kalau makanan itu hanya sekedar menjadikan kita hidup, ya tidak ada unsur lebih dari itu, walaupun boleh, tapi tidak ada unsur lebih dari itu. Ya, maka seakan makanan tidak akan menjadi hijab antara kita dengan Allah. Tapi kalau orang kemudian urusan makanan, ya lebih dari sekedar kebutuhan, entah itu hadul kifayah ataupun hadul fadilah, ya maka bukan sekedar untuk hidup, tapi bahkan dia menikmati makanan segala macam. Nah, yang demikian walaupun halal, tapi bisa menjadi paling tidak penghalang dan hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena fisik masih lebih dominan dibandingkan dengan jiwa. Nah, makanya lagi-lagi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara Qarib dan Mujib? Ya, karena diawali dengan Qarib, baru Allah Subhanahu wa taala akan hadir ya dengan nama Al-Mujib. Tapi kalau kemudian kita belum dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Al-Qarib, ya maka jangan pernah berharap kita mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib. Makanya yang dikuatkan adalah unsur fitrahnya, unsur jiwanya, karena jiwa ini cenderung dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.